warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di Al-Azhar Islamic News. Bisa pertama-tama Ada banyaknya research bahwa Gen Z itu kurang literasi sejarahnya. Jadi di sini saya memiliki berita, yaitu Partai Komunis Indonesia (PKI) pernah menjadi salah satu partai politik berpengaruh di Indonesia, terutama pada era pasca kemerdekaan hingga masa demokrasi. Terpimpin di bawah Presiden Soekarno, mengusung ideologi Marxisme-Leninisme, PKI berkembang pesat namun juga penuh dengan kontroversi. Salah satu insiden besar adalah pemberontakan Madiun 1948, di mana banyak anggota PKI ditangkap atau dieksekusi. Puncaknya adalah peristiwa G30S 1965, ketika 6 jenderal TNI dibunuh. Orde Baru di bawah Soeharto menuduh PKI sebagai dalang memulai gelombang besar penangkapan dan pembunuhan anggota serta simpatisan PKI, yang mengakibatkan pemburuan resmi PKI pada 1966 dan pelanggaran ideologi komunisme. Meskipun peristiwa G30S terjadi puluhan tahun lalu, diskusi dan teori mengenai dalang sebenarnya masih berlangsung hingga saat ini. Stigma terhadap komunisme tetap kuat, menjadikan isu ini sangat sensitif bagi masyarakat Indonesia. Lalu berita kedua hari ini adalah Nahdlatul Ulama NU adalah organisasi Islam terbesar di Indonesia, didirikan pada tahun 31 Januari 1926 oleh para ulama pesantren. Tujuannya adalah melestarikan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah dan memperjuangkan kemerdekaan serta kesejahteraan masyarakat. Sejak awal, NU aktif dalam bidang pendidikan, sosial, dan ekonomi dengan pendekatan berbasis nilai keagamaan. Sejarah NU dimulai dengan berbagai gerakan ulama yang melawan kolonialisme dan mendukung kemerdekaan. Sebelum berdirinya NU sudah ada organisasi seperti Nahdlatul Watnan dan Taswirul Afkar yang menekankan pendidikan dan ekonomi umat. Gerakan-gerakan ini muncul untuk melawan penjajahan dan memajukan masyarakat. Pada 1925, kebijakan Raja Ibnu Saud di Mekah yang mendukung mazhab Wahabi mengancam keberagaman Islam. Ulama pesantren tidak dilibatkan dalam Kongres Al-Islam, lalu membentuk Komite Hejaz yang dipimpin oleh KH Wahab Hasbullah. Komite ini berhasil menegosiasikan agar berbagai mazhab tetap diizinkan di Mekah. Keberhasilan tersebut memperkuat kesadaran akan pentingnya organisasi yang lebih terstruktur, dan akhirnya NU didirikan dengan KH Hashim Asy'ari sebagai Rais Akbar. Beliau juga menulis kitab Kanun Asai dan kitab I'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah yang menjadi dasar organisasi dan akidah NU. Selanjutnya akan ada wawancara dari Nike dan Sabil. Kepada Nike dan Sabil dipersilahkan. terima kasih Jazi. Jadi aku akan mewawancarai narasumber aku yang pertama. Jadi saya bersama Ica di sini. Oke, jadi pertanyaan pertama, NU didirikan pada tahun setahu aku sih 31 Januari 1910. Oke, benar. Yang kedua, siapa pendiri NU yang pertama? Hasyim Asy'ari ya? Iya. Oke. Yang ketiga, aktivitas NU mencakup berbagai bidang apa aja sih? Kamu tahu nggak? Setahu aku sih ada politik, pendidikan sama agama. Ya benar. Yang terakhir, Komite Hejaz dalam PKI dalam NU dipimpin oleh. Kalau itu sih kurang tahu ya. Makasih. Dari semua, jadi aku akan mewawancarai narasumber aku yang pertama. Jadi saya bersama Intan. Jadi akan mengajukan beberapa pertanyaan. Tahu nggak sih Nahdlatul Ulama itu didirikan pada tahun? Kalau setahu aku 31 Januari. Oke. Yang kedua, siapa pendiri NU yang pertama? Kalau nggak salah Hasyim Asy'ari. Salah. Yang ketiga, aktivitas NU mencakup berbagai bidang apa saja? Tahu deh. Oke. Yang terakhir, Komite Hejaz dalam PKI dipimpin oleh. Oke, makasih Intan waktunya. Oke, jadi saya bersama narasumber saya yang ketiga. Jadi akan mengajukan beberapa pertanyaan. Yang pertama, NU
1 Januari 1926. Ya benar. Yang kedua, siapa pendiri NU yang pertama? Hasyim Asy'ari. Ya. Terus aktivitas NU mencakup berbagai bidang apa saja sih? Agama, ekonomi, sama pendidikan. Oke. Dan yang terakhir, Komite Hajaz dalam PKI dipimpin oleh Kiai Haji apa? Nggak tahu. Oke, terima kasih. Terima kasih Jasi. Sekarang akan aku lanjutkan dengan mewawancarai orang. Halo, kakak namanya siapa? Hai, nama aku Bunga. Nama kamu Bunga. Oke, Kak Bunga, aku mau nanya nih ke kamu, boleh gak? Boleh. Oke, yang pertama, kamu tahu gak sih Partai Komunis itu apa? Partai Komunis itu organisasi politik untuk menghapus sistem masyarakat tanpa kelas. Oke, baik. Makasih Kak Bunga. Selanjutnya aku mau tanya, kamu tahu nggak siapa tokoh aktivis? Kamu nggak tahu? Dan nggak apa-apa. Lanjut ya. Kamu tahu nggak sih kira-kira apa tujuan utama dari adanya Partai Komunis? Aku sih itu buat hapus kapitalisme. Oke, terima kasih ya Kak Bunga atas waktunya. Oke, sekarang aku udah sama narasumber aku yang kedua. Kamu namanya siapa? Oke, Alika, aku mau nanya nih, boleh gak? Boleh dong. Boleh, oke. Nih, jadi yang pertama, kamu tahu gak sih Partai Komunis itu apa? Nggak tahu. Oke, next question. Kamu tahu gak apa perbedaan komunisme dan sosialisme? Nggak tahu apa tuh? Ya udah, kita next aja ya. Next aja ya. Kamu tahu gak contoh negara dengan partai komunis terkuat? Nggak tahu. Ya udah kalau gitu, makasih Alika. Sama-sama. Dadah. Bye. Oke, sekarang aku udah sama narasumber aku yang ketiga. Kamu namanya siapa? Ija. Oke, Ija. Aku mau nanya nih ke kamu, boleh gak? Kamu tahu gak sih bagaimana pandangan komunisme tentang kepemilikan pribadi? Tahu. Pertanyaan nomor 2, kamu tahu gak sih apa bedanya komunisme dan sosialisme? Nggak tahu. Udah. Next ya. Mengapa? Pertanyaan ketiga, mengapa Partai Komunis dilarang di beberapa negara? Kira-kira? Mikir deh. Satu lagi. Kira-kira apa tujuan utama Partai Komunis? Nggak tahu. Ya udah. Makasih ya Kak atas waktunya. Dadah. Terima kasih Nike dan Sabil. Selanjutnya kita akan memaparkan kesimpulan dari berita hari ini yang adalah infografis. Sekian berita hari ini. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.